semuanya, welcome to Photowalk. Jadi pada acara kali ini kita akan membahas seputar fotografi ya teman-teman. Dimana buat teman-teman yang suka fotografi, foto-foto atau street photo, teman-teman bisa tonton video ini juga. Nah, sebelum kita ke topik selanjutnya, kita kenalan dulu aja kali ya. Perkenalkan, aku Ulfa, teman-teman bisa panggil aku Ulfa juga. Dan tanpa berlama-lama kita panggil aja ya bintang tamu kita kali ini. Tapi teman-teman, untuk memanggil bintang tamu kita kali ini, kita harus melakukan sebuah ritual, teman-teman. Apakah itu? Oke, teman-teman lihat aja ya. Kunci aslinya itu. Oke, say hi Mas. Halo, halo. Oke, jadi seperti yang udah aku bilang di awal tadi ya teman-teman, Mas ini ya, aku nggak mau sebutin namanya dulu karena beliau ini belum perkenalan, adalah seorang yang udah terjun di dunia fotografi ya Mas ya. Betul. Boleh perkenalan dulu Mas? Ya, baik. Sebelumnya perkenalkan, nama aku adalah Vega Agusta. Aku juga kebetulan juga sebagai freelance fotografer. Oke, sebelum kita lanjut ke topik selanjutnya, kita makan-makan aja deh Mas, karena kayak kurang enak gitu nggak sih kalau ngobrol cuman diem-dieman gini, nggak ada apa-apanya ya. Oke, Mas Vega bisa pesen apapun, anything what you want ya, bisa pesen Mas. Sepertinya saya mau nasi warteg bisa? Nasi warteg Ya. bisa banget dong. Oke, aku mau nasi warteg. Oke. Lauknya ayam balado Oke. sama usus itu aja. Easy. Oke. Oke. Editor siap bekerja ya. Waduh, oke. Oke, 1, 2. Wow. Gimana, sulap kan acara ini? Wow. Memang seperti itu. Boleh dimakan Mas Vega. Wow. Oke, karena kita akan ngobrol-ngobrol. Sekali. Iya dong. Kakak kalau bisa mengeluarkan jurus seperti itu, kakak berguru di mana ya? Editor ya, tolong nanti. Oke. Silakan Mas, gak apa-apa. Oke, Kita ngobrol terima kasih, Kak sambil Ulfa. makan-makan. Oke teman-teman, seperti yang udah aku bilang di awal ya. Jadi Mas Vega ini adalah seorang fotografer freelance ya Mas ya. Iya, betul sekali. Oke. Kalau boleh tahu kesibukannya akhir-akhir ini apa sih Mas? Untuk kesibukan akhir-akhir ini itu yang jelas ya nunggu callingan job, sama terakhir itu aku ikut itu Kak, apa itu, ada kan aku ngeliat di Instagram itu Oke. ada kompetisi fotografi street itu yang ngadain dari Unpost apa ya itu hadiahnya itu menarik Kak. Hadiahnya itu berupa juara satu itu ada lensa, Oke. yang juara kedua itu dapat apa ya, kayak kamera digicam kayaknya, sama terakhir itu memori SD card itu. Oh berarti lensa kamera itu ya Mas? Iya, bener-bener lensa itu. Keren banget sih itu berarti. Oke, bisa diceritain nggak Mas perjalanan awal Mas Vega sampai sekarang bisa menjadi seorang fotografer freelance? Ini sampai dimakan nggak apa-apa loh Mas? Boleh Kak. Oke, Oke. kita berdoa dulu apa? Ya, Oh, kita nggak berdoa sih? dulu ya. Kita Oke. sebenarnya berdoa dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Nah, udah kali Mas. Oke, silakan dimakan sambil dijawab pertanyaan aku tadi. Ya. Apa boleh aku ulang? Lanjut aja. Oke. Oke, untuk apa itu? Maaf, bentar. Untuk perjalananku itu awal mula itu aku itu Kak, dari hobi sih itu. Oke. Itu awal hobi itu aku tahun 2022 itu akhir SMK aku Kak. Gitu. Oh akhir ya Mas? Iya, Itu akhir. berarti masih COVID nggak sih? Itu akhir Covid tapi udah mendekati kayak apa ya? Udah nggak apa ya? Bahasanya apa ya, kayak Oh udah, hampir yang COVID udah itu loh, yang udah nggak pandemi itu kan? Nah, ya itu. Betul. Tuh. Oke. Biasanya Mas Vega ini gunain device apa sih Mas? Oke. Untuk device sendiri itu aku kamera ada satu itu Fujifilm XS10 tuh. Sama untuk lensanya itu aku punya 3 gitu. Yang pertama ada XF1655, yang kedua ada 7 Artisan 35 mm 5 f 0,95, sama 7 Artisan lagi
7,5 milimeter fish eye tuh. Oh, oke. Tuh. Mas Vega sendiri bawa device-nya nggak sih Mas? Soalnya aku pengen tahu gitu. Oh, boleh. Oke. Kita Nah, akan tampilkan dulu ya? Boleh Mas. Kita akan melihat ya lensanya Mas Vega ini yang digunakan untuk kesana kesini ya Mas. Berarti pakainya itu. Nah, ini. Oke. Sama ini. Itu kalau dilihat nggak apa-apa, mau dibuka-buka nggak apa-apa. Oke. Ini manual fokus Mas. Itu manual fokus itu kayak keunggulannya itu di bukanya itu di f0,95. Biasanya itu kan kayak lensa fix itu di f1.4, f1.2. Kalau ini 0,95. Itu benar-benar kayak wah, shoot apa ya, kayak hasilnya itu benar-benar kayak dreamy. Terus buat low light itu nggak usah kayak nge-push ISO-nya itu tinggi banget, itu nggak usah. Oke. Tapi Mas Vega sendiri lebih nyaman pakai lensa yang mana Mas? Oh, paling kalau pakai nyaman itu kayak, nah ini pakai yang dipakai di tengah ini. Ini mirip kayak lensa. Oh, yang di tengah ini. Itu adalah Editor nanti ditampilin ya ini. Masa ya mau dicopot dulu? Enggak kan? Nah, Oke. bisa. Nanti tampilin aja ya. boleh. Itu XF1655. Itu Oke. keunggulannya itu lensa zoom, tapi itu konstan, bukannya konstan. Jadi kakak mau di 16 atau 55 itu aperture itu nggak geser. Jadi f2,8 terus gitu. Oh, berarti stabil gitu ya Mas? Ini Ya? stabil gitu, betul. Oke. Nah, kira-kira Mas Vega sendiri ini udah berapa lama sih Mas terjun di dunia fotografinya? Sebentar, Kak. Yang ini dibahas juga nggak? Oh, Yang satunya? boleh. Kalau mau dibahas silakan. Oke, ya. Yang ini kan? Nah, mau dilihat Oke. dulu, boleh? Aku udah lihat tadi. Oke. Monggo dibahas. Nah, ini yang lensa yang satu ini cukup unik ya teman-teman. Ini di sini kan kalau dilihatin benar-benar kalau ini kan agak cembung. Ini kalau dipasang di lensa apa itu di Fuji sebenarnya nggak cuma Fujifilm aja. Ini ada yang seri untuk mounting untuk Sony, Nikon sama Canon ada. Oh, kan ada. Tuh, ini keunggulannya ini di vokalnya ini 7,5. Ini 7,5 ini kalau kakak tahu kan di iPhone itu bisa 0,5. Oke. Jadi Jadi kalau ini masuk ke body itu benar-benar footage-nya itu kayak 0,5. berarti kayak lensa wide gitu ya nggak Gitu, sih? betul. Oke. Gitu. Keren sih ini. Keren ya. Oke, monggo Mas Vega aku balikin. Oh, iya. Takut rusak ya aku ya. Diambil dulu nggak apa-apa. Oke. Sudah? Balik ke pertanyaan awal ya Mas ya. Sudah berapa lama sih Mas Vega sendiri terjun di dunia fotografi? Untuk terjun sendiri itu aku dari sambil makan ya Kak. Oke, silakan. Aku terjun itu dari tahun 2022, sekarang 2025. Jadi itu 3 tahunan gitu Kak. Wah, udah lumayan lama ya berarti. Ya, sebenarnya masih pemula. Jam terbangnya udah tinggi nih. Oh, udah tinggi tidak, nih. tidak. Oke. Tidak, Oke. teman-teman. Biasanya kalau lagi hunting atau biasanya ada event gitu, Mas Vega sendiri buka red card nggak sih Mas, kayak patokan harga gitu? Waduh, kalau bahas soal red card itu aku masih bingung sih, kayak berapa ya? Aku cuma pakai masih harga lama itu harga lama ya itu untuk job apapun ya itu masih 350 gitu. 350. 350. Itu kok itu ngitungnya per jam atau gimana Mas? Atau ada paket-paketan Waduh, gitu? itu ya sebenarnya kayak aku termasuk kayak ngerusak harga nggak sih, kayak aku itu unlimited foto. Itu unlimited foto, unlimited semuanya unlimited gitu aja. Berarti ibaratnya kayak lebih murah gitu ya Mas daripada Iya, gitu. yang lain-lain. Betul. Ingat teman-teman bisa langsung calling aja ya nih. Boleh, Oke. boleh. Nanti Boleh. kita taruh kontaknya Mas Vega di bawah juga ya. Boleh. Iya. Nah, pertanyaan selanjutnya Mas ya. Biasanya Mas Vega itu kalau lagi ada event atau lagi ada job ya, Mas Vega itu suka nggak sih kayak ngomongin dulu sama kliennya, idenya nanti gimana, konsepnya nanti gimana, atau Mas Vega lebih suka jalan sendiri dan nentuin konsep dan ide sendiri? Kalau untuk konsep sebelum kayak aku job sama klien itu, aku itu biasanya ngasih kayak pasti tanya dulu itu kayak mau dibikin konsepnya kayak gimana, terus apa lagi ya,
Ya, yang pertama itu tadi mau mau apa itu konsepnya gimana, terus ya itu aja sih. Terus Udah. kadang kalau idenya berarti dari Mas Vega atau dari kliennya Mas? Atau dua-duanya kadang? Itu dua-duanya ya. Betul. Itu dua-duanya. Gimana kalau semisal idenya Mas Vega sama ide kliennya itu beda Mas? Kayak beda apa ya? Beda konsep. Iya, beda konsep gitu. Oh, kalau kayak gitu aku tetap kerja profesional aja. Aku ngikut apa yang klien mau gitu. Oke, jadi lebih ikut ke kliennya aja Iya, ya betul. Mas. Oke, Mas Vega kan habis ngejob gitu ya Mas ya. Ya. Gimana sih cara Mas Vega sendiri untuk menghasilkan foto yang bagus, yang menarik dan juga terlihat profesional? Ngeditnya itu gimana Mas? Oke, untuk sektor foto itu kebetulan aku pakai dua aplikasi teman-teman. Yang pertama itu ada ya sama-sama masih pakai dari keluarga Adobe. Itu yang pertama ada Adobe Photoshop sama Apa itu? Oh, maaf. Waduh, maaf. Kita ulang. Sensor ya, sensor berak aja nggak apa-apa. Aduh, oke. Maaf, kita ulang. Kemarin, aku pakai dua. Oke, dua. Yang pertama itu pakai Adobe Photoshop, yang kedua pakai Adobe Lightroom. Tuh. Tapi itu Kak Ulfa, aku nggak cuma terjun di dunia foto aja ternyata. Aku terjun di videographer juga. Itu kalau ngedit aku pakai dua. Yang pertama Adobe Premiere Pro, sama yang satu itu bukan dari Adobe, tapi pakai Final Cut Pro. Oh, Final Cut Pro. Iya. Oke, jadi Mas Vega ini selain di fotografi juga di videografi juga ya Mas ya? Iya. Wes, keren banget. Kok bisa kayak itu Mas? Apakah dari hobi terus menjalar ke sana ke sini gitu atau gimana Mas? Atau emang Mas Vega itu udah nentuin nih habis fotografi aku mau coba videografi atau gimana Mas? Ya kayak gitu juga apa ya? Kembali lagi itu kemauan klien juga, itu bisa nggak kayak foto sekalian video gitu. Oh gitu, jadi dari Tuh. kliennya juga minta Ya, gitu minta ya. gitu. Oke. Kalau Mas Vega sendiri nih ya, kalau ngejalanin lagi ada job gitu, itu biasanya tim atau jalan individu Mas? Oke, untuk soal tim itu kebetulan aku kerja sendiri. Jadi aku malah diajak kayak tim, masuk ke tim gitu. Biasanya kayak ada event, terus apa lagi ya? Ya event sih, kebanyakan event. Oke, Event itu jadi pasti. berarti jalan sendiri gitu ya Mas? Iya, saat ini belum ada tim. Oke. Nah, Mas Vega tadi kan jawabnya jalan sendiri ya, berarti individu. Nah, Mas Vega sendiri ini berarti buka jasa sendiri dong ya? Iya, bukan jasa sendiri saya. Oke. Keren ya. Ini sangat menginspirasi kita ya teman-teman. Buat teman-teman yang sekiranya minat di dunia fotografi atau suka foto-foto, nah nanti bisa belajar nih sama Mas Vega. Mas Vega ini siapa sih yang jadi kiblatnya, atau Mas Vega ini terinspirasi dari siapa atau ngefans sama siapa gitu? Oke, untuk untuk saat ini itu aku bahasanya apa ya, bukan ngefans sih, kayak ada kiblat ya. Kiblatku itu ada dua. Siapa tuh? Nah, ini buat teman-teman yang ngikutin TikTok aku itu pasti tahu, repostanku itu siapa aja itu pasti tahu. Yang pertama itu ada nanti salah. Yang pertama itu ada Mas Revan. Itu kontennya itu apa ya, kayak keren gitu loh, kayak apa ya? Lebih ke Mas foto-foto juga. TikToknya itu Revan itu benar-benar apa ya, kayak dia lebih ke video sih. Oh, videonya malahan. Itu Oke. Mas apa ya, Revan itu Mas kalian Revan. boleh cek lah. Oke, nanti kalian ketik ya, Revan Itu. sinematik. Suka sinematik gak yang Revan itu? Iya, suka sinematik itu. Oh ya, pantas ya. Yang pertama, kan tadi dua tuh. Ya. Yang pertama Revan. Nah, yang satu lagi siapa Mas? Wah, yang ini favorit ini. Oh, favorit ini katanya. Dia ada itu Ahmad Tito. Ahmad Tito. Iya, Oke. Mas Tito ini kontennya itu lebih ke petualangan itu. Oke. Dia travel filmmaker dia. Keren itu kontennya bener-bener keren. Dia pakai apa ya? Shootnya pakai drone, pakai apa lagi ya? Pakai drone, pakai
kayak video pakai gimbal apa gitu. Sinematik keren kok kayak itu. Keren banget. Kalau aku suka lihat sinematik gitu di akunnya Nopen sih. Cek pasti tahu ya Nopen itu siapa? Ya, semua karena biasanya dia itu kontennya kayak pacarnya gitu sih Mas. Jadi dia juga pakai drone, terus juga pakai handphonenya. Pokoknya isinya cek semua sih. Tapi video-videonya juga bagus-bagus gitu. Baru tahu saya. Nanti Iya, nanti boleh dicek deh. Oke, siap. Tapi itu kak videonya lebih kayak apa ya, slow mo gitu deh kayaknya. Oh, slow motion. Iya, slow mo sinematik gitu. Oke, jadi Mas Vega sendiri kiblatnya atau biasanya cari referensinya di situ gitu ya? Iya, itu untuk saat ini nggak bosan-bosan dilihat kontennya itu. Sampai aku ada apa ngidupin, ada notifikasi lonceng itu sampai tak hidupin itu, gitu. Sampai disematin ya kalau kita saking bucinnya tuh gila keren. Tapi untuk Mas Vega sendiri punya portofolio nggak sih Mas? Oke, portofolio, oke, kalian boleh lihat portofolio aku di Instagram itu namanya agst.galeri itu. agst.galeri. Nanti kita tulis di sini ya. Oke, editor kerja nih, tulis agst.galeri. Oke, nanti kita kunjungin sama-sama. Aku juga nanti kayaknya mau ngunjungin deh ya. Oke, boleh nih teman-teman yang mau lihat, apalagi teman-teman yang suka fotografi. Oke, Mas Vega, jadi itu tadi adalah pertanyaan terakhir untuk Mas Vega ya. Sebelum kita akhiri acara kita kali ini, ada kata-kata tidak untuk teman-teman di rumah di luar sana? Wah, oke, ini aku ada. Oke. Ini aku ada kata-kata ini. Nah, ini buat editor atau bukan editor, ini buat yang nonton ini mau di-cut, mau dimasukkan ke TikTok ini boleh. Oke, silahkan. Oke, kata-kata hari ini. Jika uang tidak bisa memberimu kebahagiaan, itu artinya uangmu kurang. Oke. Oke, terima kasih ya Mas Vega sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke sini dan ngasih kita kata-kata penyemangat tadi ya. Oke, kita beri applause sekali lagi. Ya, terima kasih. Terima kasih teman-teman yang udah mau dengan setia menonton video ini ya. Semoga video kita memberi manfaat ya Mas untuk di luar sana. Semoga obrolan kita juga memberi manfaat untuk teman-teman di luar sana. Oke, terima kasih teman-teman semuanya untuk kemurahan hatinya untuk menonton video kita kali ini, dan sampai jumpa di obrolan selanjutnya. Bye bye. Silakan dimakan Mas.